Udah nih? Oke, sekarang kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Kali ini tamunya internasional banget ini. Yes. Sangat internasional. Yes. Karena berkiprah di luar negeri. Tinggalnya memang. Tinggalnya di luar negeri. Iya. Ada Paul Partohap. Wes. Partohap ini nama marga. Bukan, tuh nama Batak dari Opung. Marganya Silalahi sebenarnya. Oh, Silalahi. Oh, tapi nama Batak. Nama Batak Partohap itu. Oh. Kenapa nggak Paul Silalahi? Oh. Karena nggak masuk akte waktu itu. Oh, Silalahinya. Silalahinya nggak masuk akte. Oh. Oh. Tinggalan. Partohapnya? Partohapnya masuk. Masa nggak masuk juga? Jadi Masa apa Paul ya? doang? Nggak masuk apa? Pendidikan anak usia lanjut. Potekan. Lurus, rambutnya lurus ke atas. Sama jin tuh berdua pukul-pukulan. Paul Partohap, ya. Jadi Partohap ini nama Batak. Ada artinya nggak deh? Katanya sih, setahu gue berkat katanya. Oh. Gue cucu pertama dari opung gue emang. Cucu pertama cowok, sorry. Oh, cucu pertama cowok. Oke, ya. Jadi diharapkan membawa berkah. Iya. Iya. Tapi tinggal di Jerman. Lo gimana ceritanya bisa tinggal di Jerman? Jadi lulus SMA dulu mau nyari kuliah, nggak dapet PTN, dan pengennya dulu FK gitu, FK mati, nggak mau FK UI doang mau. Iya. Terus nggak dapet, mikir nyari-nyari opsi lah. Waktu itu kebetulan banget ada tuh agen-agen yang datang ke sekolah. Kan ada tuh waktu kita kelas 3 kan cukup banyak tuh. Dari uni-uni swasta juga datang. Salah satunya juga agen nih. Agen yang untuk memberangkatkan orang-orang terbang ke luar negeri. Waktu itu ada Jerman dan Perancis. Terus gue denger kuliahnya gratis. Wah, itu langsung terdengar manis di kuping kan. Dan gue dari keluarga yang menengah aja lah, menengah aman aja. Terus gue menengah sanggup lah. Iya, menengah sanggup. Iya. Sebenarnya ke bawah tapi nggak ke bawah banget lah. Gitu. Sanggup ke bawah lah. Iya, sanggup ke bawah. Itu tapi udah nggak keterima UI-nya. Itunya udah lewat. Jadi udah kayak, lewat. SPMB-nya udah lewat. SPMB udah lewat. Udah gue kayak ngapain ya? Ya udahlah, gue coba daftar agen ini aja. Jadi belajar bahasa 6 bulan, abis itu diterbangin. Belajarnya di sini. Belajar 6 bulannya di sini. Nah, si agen itu yang nyelenggarain. Benar. Bayar di situ. Benar. Oh, yang si kayak gitu agen. tipenya. Oh. Agen itu. Iya, yang kayak gitu-gitu. Ininya apa jurusannya? Waktu itu mereka ngambil semua aja. Jadi kayak orang-orang yang mau diberangkatin ke Jerman ini, karena kan sebenarnya kalau kita dari Indonesia mau ke Jerman lo harus ngulang kelas 12 kan. Dan di sana baru ntar penjurusan lo mau kuliah yang hubungannya sama ekonomi, nanti ada namanya W course. Mau kayak gue mau kedokteran, ntar masuk M course. Mau masuk teknik ada T course. Tapi waktu kita kuliah belajar bahasa di Indonesianya itu masih bareng-bareng. 6 bulan itu. Oh, jadi berangkat ke sana lu ulang lagi kelas 12? Iya, setahun? jadi baru kuliah itu 2012, karena gue lulus 2010. Jadi 2011 ya. sekolah SMA lagi? Ya. Oh gitu. Matrikulasi itu yang disebut matrikulasi? Semacam itulah, iya. Kayak Gibran di SID. Apa? Gibran. Oh, yang di Sydney itu. Yeah. Dicurigai itu doang. Dicurigai. Iya. Iya, semacam. Semacam itu. Berarti lu belum milih jurusan tuh? Udah, karena tapi gue udah tahu. pengen kedokteran, jadi ntar gue daftar masuk ke M course di college gitu. Di college-nya. Tapi udah pasti diterima kedokterannya nanti? Enggak. Karena kan kita harus UAN lagi, quote unquote, di akhir. Ujian lagi di sana? Ujian lagi di sana. Tapi tetap gratis? Selama itu gratis terus, sampai kuliah juga gratis memang. Itunya benar. Gratisnya benar? Gratisnya benar, tapi biaya hidup kan tidak masuk ke dalam hitungan ya. Iya. Terus tetap ada kayak tunjangan ini sih. Sebenarnya kita bayar per 6 bulan sekali tuh tiket aja sih, semester tiket namanya. Buat kita pakai kendaraan umum di dalam kota. Oh, iya. Tapi iya.
selain itu sebenarnya gratis. Itu benar kalau itu benar. Oh iya. Akhirnya sekolah nih SMA lagi. Sekolah. Berarti di jadi yang paling Hamburg tua waktu dong? itu. Di sekolahan itu? Atau sekolahan orang luar negeri juga? Apa internasional? Karena college itu dia emang isinya foreigner semua. Oh. Bersama dengan orang-orang lain dari Latin Amerika, dari Arab, banyaknya juga orang Irak. Oh yang ngulang itu tuh emang untuk foreigner? Apa Untuk yang ngulang? foreigner, bener. Untuk menyamakan si Untuk kurikulumnya itu? menyamakan kurikulum, karena kan kita nggak SMA di sana kan. Iya, kirain bareng sama anak-anak SMA Jerman, enggak berarti? Enggak. Ntar tapi menurut gue itu malah lebih shocking karena kelar college, kita masuk uni, ketemu Isinya orang sama Jerman. Jerman semua. Pace ngomongnya, college sama uni ternyata beda jauh. College tuh guru-gurunya tuh ngomong bahasa Jermannya dilambat-lambatin. Biar ternyata. ngerti, Biar iya. kita ngerti foreigner-foreigner ini. Padahal kalau dia ngomong biasa itu bisa kelar dalam 2 bulan. Bener. Jadi setahun ya? Jadi setahun gara-gara ngomongnya lama ya. Jujur iya, belajar biologi yang sebenarnya tuh kita 2 semester kan. Itu materinya tuh kalau misalnya gue bandinginnya sama uni, itu kayak 2 bulan kelar. Oh. Dibikin pace-nya lambat, cuman ya udahlah biar kita Ngerti kali. aja, Kayaknya shock. juga sekaligus belajar bahasa kali emang, ya. Emang itu Iya. itu banget sih Oh. emang ya. Jadi kita sebenarnya utamanya yang dilihat banget dari nilai kelulusan college tuh nilai Jermannya. Bahasanya. Nilai bahasanya. Bahasa Jermannya. Sama nilai misalnya kalau misalnya gue mau masuk M-Course berarti biologi sama kimia Kimia. Kimia harus yang bagus. dilihat, iya. Oh. Tuh, sama bahasa Latin. Banyak nggak yang dikirim yang pas itu Indonesia? Banget. Oh banyak banget. Angkatan gue 120. 120 orang dari Indonesia. Dari Indonesia. Dari Agen itu doang. Agen ya? itu doang ya. Dari 28 ada juga. Scooters sampai scooters. Agen yang berbeda tapi. Oh, ada sekarang. Karena gue sekarang sering lihat itu ya. Lewat semua tuh agen-agen itu, salah satunya scooters. Ada. Kayak gue pernah denger deh ya. Tapi Scooters ya? bukan Scooters. itu, bukan. Apa dulu namanya? Boleh disebut nggak Bang? Boleh. Iya. Ini banyak juga mama yang nonton ini banyak yang Tapi gue sebenarnya itu pengalaman yang positif atau negatif ya. Nah, itu Nah, belum ada itu nih dia. pengalaman. Enggak, tapi gue bisa mengerti karena nih ya namanya juga bisnis pasti mereka mencari untung ya gitu. Tapi kan dia nyari untung di depan doang kan, yang si kursusin bahasa Jerman doang. Setelah itu ya dia nggak dapat Enggak untung sih, apa? Enggak. Ada lagi? Enggak, maksudnya benar cari untungnya ya dari pengurusan, biaya pengurusan. Tapi biaya pengurusannya menurut gue juga masuk akal karena mereka mendatangkan orang college-nya ke Indonesia. Jadi kita tesnya tuh di Indonesia. Oh. Ada agen-agen yang kita harus gue jadi ini agen ya. Iya. Jadi ada agen juga yang kita tuh kelar dulu les bahasa, terus kita diterbangin aja belum keterima college di mana-mana, kita ujian di sana. Oh. Ujian masuk college. Ujiannya Jadi, di sana baru college ya. tuh ada ujian masuknya juga BTW gitu. Oh. Kalau dia datangin ke Kalau sini. dia mendatangkan. Jadi mungkin itu kali ya, maksudnya nilai plus dari Iya, uang iya, yang iya. kita bayarkan lebih karena ya tidak sedikit sih memang waktu itu. Kayaknya belasan juta juga ya? Lebih ya? Lebih sih. Oh, mahal juga ternyata. Karena angkatan kuliah gue tuh, gratis. terutama yang dari orang-orang dari luar Jawa atau Iya. ya dari sekitaran Jawa itu kayak mereka ya jual sawah atau jual harta dari keluarga mereka untuk nerbangin anak mereka. Itu yang belasan juta ke atas itu hanya untuk yang 6 bulan College. college Untuk persiapan. termasuk administrasi segala macam. Iya. Tiket Tiket waktu itu kayaknya Belum juga? Termasuk deh. Oh, termasuk. Tiket termasuk. Oh. Tiket sama waktu itu karena polisinya adalah kita kalau misalnya ke Jerman itu kita harus udah punya tempat tinggal Di sana. selama 3 bulan ke depan sama waktu itu kalau misalnya belum keterima college, kalau untuk teman-teman yang waktu itu nggak keterima college di ujian di Indonesia, mereka ya punya kayak udah terdaftar sekolah bahasa. Jadi kita juga bayar itu sekolah bahasa juga. Oh. Walaupun kayak case kayak gue kan udah dapat langsung di Indonesia, dapat college di Hamburg, itu gue nggak make si Sekolah bahasanya. sekolah bahasanya, ya, tapi gue udah bayar. Oh. Nah, yang jaminan 3 bulan tinggal di sana diurusin juga masih agen? Ada. Oh. Jadi kayak sebenarnya ada positif dan negatifnya. Iya. Terlihat mahal karena ya itu gede banget emang kalau di on paper dibanding sama istri gue. Istri gue juga kan kuliah di Jerman, kita ketemu di Jerman, dia yang versi sendiri tuh, prokes banget. Nggak dia pakai agen? Sekolah bahasa di Gute, dia terbang sendiri, terus di sana dia untungnya dulu nyokapnya tuh pernah tinggal di Jerman, jadi punya teman-teman, jadi dia nginep di rumah orang Indonesia di sana dulu, gitu. Kayak gitu. Dibanding sama gue emang beda banget harganya.
emang dia lebih murah gitu, lebih ekonomis sebenarnya. Tapi kalau kuliah mah gratis sebenarnya. Kuliahnya gratis, Sampai sekarang nggak sih Jerman gratis? masih sampai sekarang. Yang public ya, public school, which is kita sekolahnya bahasa Jerman kalau S1. Oh. Gitu aja. Kalau yang internasional yang baru mahal Bahasa juga, Pak. Inggris. Yang bahasa Kalau Inggris, yang berbahasa Inggris. swasta dan tapi udah mulai ada sih jurusan-jurusan yang buka berbahasa Inggris kayak bisnis internasional gitu-gitu udah pakai bahasa Inggris, kuliahnya udah enak. Di public university Di juga? public university. Dan S2 kan bahasa Inggris, jadi itu juga gratis. Oh, S2 gratis di sana. S2, Mana S3. udah? Langsung. Anak gue baru masuk kuliah nih, tapi sebagai seorang bapak udah mikirinnya jauh banget. Iya pasti. Mau, iya. S2 langsung mikirin. Gue sih iya. Langsung mikirin buat Iya. S2. Oh. Karena kalau S1 doang kayak kerja di sini saingannya banyak banget dah ya. Di dunia kerja sekarang persaingannya sulit, Paling nggak di atas kertas kalau dia udah ada S2, lebih mudah. iya dipikirin dulu dah nih bagian Tapi S2. nanti pas dia nanti S2 udah banyak. Iya, nggak kerja-kerja Pertama ya. profesor dulu ya. Iya, Baru kerja. Baru kerja. kagak kerja-kerja, iya. Sebentar ini, Mas ada yang mau nganter minuman, Mas? Dari tadi ragu-ragu kayaknya. Ayo silakan Iya, ini. boleh loh. Pakai celana dia lagi. Ini kita lihat Rahman pakai celana dia. Cara gajah. Blok M. Iya. Gubernur blok. Tuh. Jadi celana doang, nggak pakai celana gajah karena dia. Jadi gajah. Tumben dia pakai celana gini nih. Iya. Lagi tumben lumayan. Teleponnya aman gak sih? Aman nggak sih? Aman, kan udah. Aman. Iya. Anda tuh baru masuk ya. Iya. Vokalnya gimana Vokalnya bagus kata Pak Dion. Karena vokalnya bagus jadi kedengarannya oke udah. Dia takut beda dia Iya, ini. soalnya kan dia nengoknya ke kanan, ininya di kiri. Oh iya benar. Kalau gua nengoknya ke kiri paling. Oh, iya. Di situ. Ya. Jadi gimana bang? Kita ngobrolnya gini aja ya. Pak Dion aman nggak nih Pak Dion? Aman kan? Aman. Yakin lo, Yon? Yakin ya? Oke, udah yakin mah. Ya. Aku Aku yakin. yakin, ya. Sales. Akhirnya lo kedokteran nih? Iya. Dokter, MD udah? Itunya belum dikelarin sih. Cuy. Maksudnya? Jadi gue cuma sampai SK waktu itu. Oh, SK. Oh, ininya Terus gua- koasnya. Iya. Koasnya enggak? Gue belum ujian negara belum gue lakuin sampai sekarang. Ujian negara di sini. Enggak di sana. Kan jadi kalau misalnya kuliah medicine tuh lu ada ujian negara yang pertama itu dapat SK kalau di Indonesia, terus masih ada beberapa semester kemudian terus lu ujian negara kedua, habis itu setahun lu internship, terus baru ujian negara ketiga baru boleh disebut dokter. MD baru. Di sana? Di sana. Kalau pulang lagi ke sini ada penyetaraan lagi kan. Karena gua harus belajar soal sakit-sakit tropis gitu-gitu. Tubuh orang Indonesia pelajari beda ya? Sama nggak? Sama sih sebenarnya. Cuman Biasa ya pasien orang Jerman nih. penyakit-penyakit tropis aja Iya, kayak yang nggak ada di sana ya? Iya, DB gitu-gitu. Bener, DBD nggak ada. Demam berdarah di Jerman nggak ada? Nggak ada. Nggak ada lagi. Nggak ada nyamuk di sana. Bloody fever nggak ada? Demam berdarah. Demam berdarah-darah itu. Jadi lo nggak sempat ikut ujian negara di satu pertama pun lo nggak ikut? Pertama ikut. Oh, pertama Makanya ikut. gua udah Oh, SK. lewat. Oke. Iya, iya. Kemudian yang kedua aja lo belum. Jadi kalau misalnya dikubur masih ada lah gelarnya, nggak SMA gitu. Iya. Oh. Kalau terusin masih bisa nggak? Masih. Gua masih terdaftar di Uni, gua kayak sahabat gitu. Oh, Gua masih bayar yang semester tiket itu. Ah. Setiap 6 bulan gua bayar. lah, cuti. Cuti gitu. Berarti hitungannya cuti nih. Iya. Tapi nggak ada batas deo. Nggak ada. Di sana nggak ada batas deo. Kenapa lu masih cutiin? Kenapa nggak udah aja? Masih menyimpan dia cita-cita itu. Nggak usah lah. Nggak, sebenarnya kalau dari istri dan dari teman-teman gua, kalau misalnya gua lagi kayak bercerita soal ini, mereka akan bilang sebenarnya soal kayak lo menyelesaikan apa yang udah lo mulai aja sih katanya gitu. Jadi kayak itu sebenarnya masih ganjel sih buat gua, kayak beneran gua drop gitu. Sebagai orang tua gue juga ingin. Iya deh, gua parah deh emang. Ya lo. Lu sebagai pelaku lo nggak ada care. Sebagai orang tua juga lo. Parah sih. Lo kurang lo. Parah gue. Lo introspeksi lah. Emang parah gue. Iya, iya. SMA gue nih, pendidikan terakhir gue SMA jadinya nih. Tapi nggak apa-apa. Nggak selesai Menurut gue. gua juga ya. Iya makanya nggak usah, tinggalin aja. Ya. Aduh, Nggak, berarti lu udah dari mendengar Udah dari yang tahun- fresh yang Enggak, lu udah dari tahun berapa berarti mencutikan? Kan udah lama dong. 2021 udah lama ya. Tuh.
Udah 5 tahun lu bayar cuti tiap semester. Berapa bayar cutinya? 300 euro. 6 jutaan lah ya. Sayang uang. Nah, iya. Beli kambing. Lu juga kosan lu bayar katanya di sono. Dulu udah lewat. Iya, iya. Kan diterusin Nggak temen kuliah gua. tapi kosannya dibayar. Kan terusin temen gua. Uang kuliah enggak. Kosannya doang yang dibayar. Ada yang kuliah di Jerman dan di Bandung. Di Bandung. Itulah bedanya. Iya, iya, iya. Tapi secara lo-nya sendiri emang masih ada keinginan Masih ada sih. Gue Oh kayak iya. jadi dokter itu. masih. Gue kangen-kangen juga sih. Karena waktu itu gue sempat kerja jadi asisten juga di klinik. Jadi sebelum ini semua Sebelum nyanyi. Sebelum musik ini akhirnya terbuka hilalnya, ya gue waktu itu karena istri gue kan udah lebih proper lah di finansial. Waktu kita menikah tuh dia udah lulus kuliah, dia udah punya pekerjaan di sosmed tuh dia udah lumayan terkenal lah. Terus Iya. dia udah punya job di TV juga waktu itu. Iya. Kayak udah lebih proper. Terus gue di saat itu merasa kayak gue sebenarnya kayak bukan nggak bisa ngasih apa-apa lah gitu di ini rumah bareng tangga ini. apa angkatan kuliah bareng? Dia tuh sebenarnya cuma beda 1 tahun. Dia duluan sebenarnya. Oh, iya. Cuman kita start kuliahnya barengan. Terus kayak makanya gue masih membekas karena gue pengen kayak ya udahlah ini dia aja kelar gitu kuliahnya, masa gue nggak bisa sih ngelarin. Dan dia juga masih ada harapan itu kayak ya dia berharap gue menyelesaikan apa yang udah gue mulai gitu. Kan sebenarnya kelar sarjana. Askat. Kalau mau dihitung strata 1 sama-sama sebenarnya udah strata Cuma 1. secara profesi Nggak belum. bisa dipakai. Iya. Benar. Cuma dan dia selalu bilang ke gua kayak menurut dia secara pendidikan, secara akademis tuh gua lebih bisa sebenarnya karena lu nya aja kurang ada kurang ada keinginan, willingness karena dia ngelihat itu di gua gitu. Iya, iya. Sementara gua waktu itu ngelihat emang gua tuh banyak mencari sasaran aja sih. Waktu dia udah mulai nge-YouTube dan lain-lain, ada gue ngeditin. Which is itu gue anggap juga menjadi kayak part dari pembelajaran di mana gue jadi punya skill set tambahan gitu. Iya. Terus on the side juga gue produce musik juga. Iya. Terus on the side juga gue kerja di klinik juga. Jadi emang gue masih menjalankan juga yang apa yang gue passionin dan apa yang gue pelajarin gitu. Dan gue suka juga ternyata kerja di klinik itu gitu. Ngapain tuh lo di klinik? Waktu itu gue ngasistenin di dermatologi klinik. Ini tapi bukan estetik ya. Jadi kalau dermatologi klinik di Jerman karena orang-orang putih kan pada lebih prone ke skin cancer ya. Iya, karena Jadi mereka banyak Pigmentnya operasi-operasi lebih itu. buat biopsi, ngambil-ngambil tai lalat buat ngecek ini tuh skin cancer atau bukan ya gitu. Jadi lebih banyak itu kliennya Pasien. pasiennya. Iya, sorry. iya, iya. Tapi kalau secara aturannya si Esket ini kerjaannya apa yang boleh dia kerjain? Kayak asisten Ini kayak boleh, gitu itu memang boleh. Karena kan gue juga udah ngambil sebenarnya selevel nurse gitu sih. Oke. Jadi kalau nurse tuh di Jerman, mereka boleh tuh kuliah kedokteran. Iya, iya, iya. Dia udah kuliah nurse nih. Udah kuliah nurse, Udah terus lulus mereka aja. udah udah kerja 5 tahun gitu, terus mereka kayak di mid 30s atau awal-awal 40-an mereka pengen jadi dokter. Bisa? Bisa. Waktu itu gue sempat kuliah sama ibu-ibu umur 45 atau udah kayak 50-an. Oh, mereka nurse tadinya. Tadinya nurse. Oh, bisa gitu ya? Dan mereka lebih jago, makanya gue Iya. selalu Karena big udah ada respect. pengalaman kerjanya. Iya, karena mereka lebih jago. Maksudnya buat dokter-dokter muda yang mereka sosokan di depan nurse sih gue Iya. langsung kayak apaan sih lu lebih jagoan suster tahu? Iya, iya. Ngambil darah, ngecek Iya, tekanan darah. Makanya kalau kita lihat di film-film ya, nurse itu perawat-perawat yang di rumah sakit luar negeri kayaknya pada berani-berani banget. Ininya gesturnya tuh ketahuan ya kalau kita nonton Lebih film yakin kita. gitu. Iya. Oh, Kalau iya dok gitu kan, sinetron atau apa Iya. gitu ya. Cuman kalau di film luar negeri tuh kayak pede aja dia sebagai Iya. sebagai Karena nggak nurse. merasa itu dia di bawah dokter gitu. Iya. Iya yang diportrain kayak gitu kayaknya lebih ke Asia sih. Kalau di Eropa gue ngeliatnya emang nurse tuh mestinya lebih Yes. well respect gitu. Iya, iya, iya. Oh. Iya. Di tempat lu yang orang Indonesia banyak nggak yang ngambil kedokteran juga? Di angkatan gue waktu itu kita yang berhasil masuk Uni Hamburg tuh 4 orang. Kedokteran juga 4 tuh. orang kedokteran. Karena biasanya tuh Udah pada universitas kelar dong dia. Angkatan lo nih. ada satu yang Nyanyi juga. Sama. Kasusnya sama. Kasusnya Kasusnya sama, masa. Nah, emang menyanyi. sebenarnya problema orang Indonesia di bahasa sih. Jadi ada yang ya ketakelnya karena kurang bisa laki pap gitu-gitu. Nah, yang udah jadi ada tapi yang lulus jadi MD. Ada. Dia jadi dokter di mana sekarang? Di sana Sekarang masih? di sana sih. Jadi kerjanya di Mereka- sana.
mostly sih emang bakal nerusin sampai spesialis dulu karena lebih mudah nanti waktu pulangnya kalau mereka berniat pulang Oh, ya. kalau niat pulang. Oh. Spesialis tuh penyetarannya lebih pendek waktunya, kayak cuma 6 bulan gitu gue denger-dengar. Di sini? Iya, bahkan katanya waktu itu jadi ikatan dokter di Jerman tuh, ikatan dokter Jerman atau ikatan dokter internasional ya mereka IDJ. IDJ. Ikatan dokter Jerman. dikumpulin sama Menteri Kesehatan waktu itu mereka kayak diyakinin gitu lah, iya ntar lo bahkan nggak pakai penyetaraan, biar Langsung? narik Dokter-dokter sini ya? Oh, iya. buat narik. Gitu. Dari orang tua? Tentunya masih Pengen. berharap. Iya. Jadi dokter udah jauh-jauh ke Jerman. Gila. Dulu kok gue? Gue mah deket ke Bandung. Ayo bareng kuliah lagi juga. Oh Ayo iya, bareng, dia ayo S2 bareng. dia. Keren. Dulu kapan mulai? September? Ini Iya. fix sudah. Iya. Beli MacBook Neo dulu. MacBook Neo Atau beli Ransel. Ransel Asus, isinya MacBook. MacBook Neo. Iya. 8S. Tumbler sama bawa tumbler lo, Bang. Oh iya. Ada Stanley, bawa Stanley. MacBook Air M1 8,9 tapi nggak keluar. Gue tungguin lama banget ya. Ini beneran mau beli MacBook? Iya. Oh belum tapi. Belum. Kan tangan Zoom. Tugas. Sorry lagi nugas. Di cafe, di Row9. Wah, di Row9 Row9 terlalu nggak ya? gaul. Hah? Terlalu gaul. Terlalu gaul ya? Di apa namanya? Abnormal. Udah nggak ada. Di Migacoan. Iya, di gacoan 24 jam lu di situ, Bang. Iya. Iya, tugas. Sama teman-teman ini tugas kelompok. Oh, bapak juga. Iya. Iya. Kerkom namanya. Emang ada singkatannya? Ya, Enggak, gua nggak pernah Nggak ada. dengar istilah kerkom. Nggak ada. Nggak ada sekolah. Lu maksa lu. kerja Nggak ada tugas kelompok. nggak ada. Kerkel mau juga, pokoknya kerkom ya. Tapi lo selesaiin SK tahun berapa? 2016. 21 berarti? Hah? 16. Udah lama gua. Jadi gini, udah. Jadi 2016. Bukan 2016, 2017 tahun sebelum gua merit. 2017 gua kelar esket. Selesai nih, terus nikah. Terus gua ada tuh 1 tahun, 2 tahun luntang-lantung dulu tuh karena gua fokus ke hal lain dulu kerja. Akhirnya gua break bentar. Terus gua balik kuliah 2019, 2020 Covid. Terus waktu itu mulai ada opportunity musik. Ya udah dari situ 2021 akhirnya Cuti, gua udah yang cuti. mulai cuti itu. Oh, berarti lo udah setengah jalan setelah esket. Setelah esket lo udah jalan lagi nih, kuliah lagi udah. Udah sempet, udah. Karena kan ada masih lanjut materinya. Iya. Nah, kok tiba-tiba jadi ke musik? Karena memang udah dipupuk dari lama sih sebenarnya. Kalau musik tuh dari gua 2013 2014 udah mulai kayak cover gitu. Terus selain itu emang dari Indonesianya gue juga dulu aktif di gereja gitu. Lumayan diarahannya ke musik sama orang tua, tapi nggak pernah dibolehkan untuk kayak menjalankan itu sebagai profesi tentunya. Sebagai orang Batak ya. Sebagai orang Batak musik pasti. harus. Iya. Cuman jangan jadiin itu utama. pencarian. Nggak boleh nyari duit dari situ gitu. Pengennya jadi dokter. Ini masih tetap jadi dokter. Tapi lo nggak selesain. Tapi belum selesai. Lo pernah mikirin nggak perasaan orang tua lo? Situ lagi. Waktu lo awal kuliah di Hamburg ini pilihan atau disalurkan? Salah satu yang gue suka juga kotanya, terus alhamdulillah dapet. Oh, jadi memang dari begitu pertama kita agen ini, itu kita udah milih kita mau kuliah di mana gitu? Iya, udah kayak waktu kita lagi yang 6 bulan itu emang udah kayak dikasih tahu nih uni-uni top universitas di Jerman. Oke. Kalau nomor satunya banget tuh ada uni di Heidelberg di agak selatan Jerman, terus Munchen juga bagus, terus Berlin,
Terus ada nih Hamburg kesebut gitu. Oh. Terus gue langsung Universitas Negeri Hamburg. UNH. Unham. Unham ya. Unburg ya. Untuk itu yang bagus untuk FK-nya gitu atau bagus secara bagus secara in general sih karena Oh, mereka iya. ngomongnya based on ini sih research gitu-gitu banyak dari Iya, papernya iya, tuh dari uni-uni ini yang tadi, gue iya. sebut. Akhirnya lo di universitas apa namanya? Hamburg. Jadi kalau bahasa Jerman Universität Hamburg, kalau bahasa Inggris University of Hamburg aja sih. Oh, emang namanya ini Universitas Hamburg. Ini kuliah gua. Iya. Itu kalau misalnya UH. mau bayar kuliah, klik Stine, terus masuk deh login deh. Ah, bayar kuliahnya di sini di website. Iya, Stine, terus nanti login. Itu langsung bayarnya sekarang coba. Ah, Simulasi. buat semester ini ya? Iya, buat yang Winter jadi semester ya? 300 euro. Sekalian aja kali ya, Iya. mumpung inget. buat yang ganjil nih. Ini kan bentar lagi semester ganjil nih. Langsung aja. Enggak, gua baru bayar kemarin, Maret ke April. Oh. Baru ada lagi nanti masuk winter semester tuh bulan September. Oh, dia semesternya mulainya bulan apa? Bulan jadi kayak kalau summer semester tuh April sampai September akhir, terus start winter semester Oktober Oh gitu dia bulannya ya. sampai Maret ya. Jadi setahun ada 3. 2. Oh, Kan tadi cuma 6 bulan 6 bulan. April sampai September, September Oktober. sampai Oktober sampai Maret. Maret apa lagi. Maret? Oh. Oh begitu dia ininya. Oh, studi information. Oh. Itu Sekarang semua universitas di Indonesia. Itu kenal juga- nggak? aduh, kurang tahu juga. Buka Bisa orang. jadi AI ya. Iya. Jadi gua nggak Bisa sadar. jadi, bisa jadi. Kalau nggak kenal kita perlu meragukan ya. Perlu Bener meragukan nggak ya? Iya ceritanya benar nih. nggak lo ada di universitas. Apanya? Tapi semua universitas sekarang kayak gini lah ternyata lah. Apanya? Punya website, terus kita harus punya akun di dia untuk apa aja, termasuk untuk daftar. Oh. Daftar-daftar sekarang udah nggak ini Iya, iya, ke si websitenya aja. Dan Karena kan biasanya gua mereka habis- punya email juga. Jadi email Iya. studennya lewat Oh iya, sini. email. Betul. Ininya. Gue ntar ada email. Apa nama kampus gitu ya? Iya. Paramadani, tapi gue bukan Dina. Dah, masa beda permadani, Iya, beda iya. kampus. Iya, iya, iya. Iya. Nah, medisinnya itu di rumah sakit terbesar kayak RSCM-nya Hamburg. lah. Oh, di situ Iya, ininya prakteknya. namanya Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dia nama rumah sakitnya itu, UKE. Jadi gue kuliahnya di UKE. Oh. Itu rumah sakit ada untuk universitas atau universitas bikin rumah sakit? Gue nggak tahu lagi startnya gimana. Bisa jadi rumah sakitnya duluan sih, baru akhirnya universitinya numpang Numpang di situ ya? Iya. Iya. Tapi dia udah satu Area. area. Jadi di belakang tuh ada gedung-gedungnya banyak banget gitu. Satu area tuh kayak pokoknya besar banget lah gitu. Kalau jalan dari satu gedung ke gedung lain tuh orang-orang pada naik sepeda bahkan gitu. Dan ya kayaknya sih udah lama ya seperti itu sistemnya. Oh. Gitu. Gratis gak sih pengobatan di sana? Kayak BPJS kita gak sih? Sama. Gratis? Tapi lagi masalah juga sih. Jadi karena sebenarnya lagi kekurangan dokter juga di sana. Di sana kurang dokter juga? Kurang satu katanya. Gara-gara ini ada nih SK. Nggak salah. Gara-gara Iya. satu. Kalau nggak salah ya di Ikatan Dokter Jerman tuh Iya, kurang aja satu sebenarnya. nih. Kemarin lo ngasih data tahun 2017 katanya udah ada yang esket. Tapi kok sekarang 2026 Kok nggak ujian-ujian negara? Iya, nggak lulus-lulus. Untuk semesternya banyak banget nih. Iya. Ditungguin satu Udah 2 aja. digit semester. Iya. Butuh satu aja kita dokter baru Tapi lengkap. kita lihat kok dia bayaran terus. Rajin tetap Iya, bayar. bayarannya rajin. Oh, dia di sana nggak ada DO. Nggak ada. Jadi nggak ada maksimal, nggak ada maksimal. Rekornya tuh waktu itu ada lulusan ke saya tapi ini bukan kedokteran sih, jurusan lain tuh dia udah nikah, udah kerja semester 52. Buset. Tapi lulus akhirnya. 25 Lulus tahun. ibu-ibu itu ya. Susah 25 tahun, 26 tahun. Tapi dia lanjut terus, roll terus, bayar terus. Bayar terus. Mungkin dari semester tiketnya mungkin dari masih satu semester 50 euro kali Iya, ya, kali, sampai iya. 300. Akhirnya lulus tapi dia. Soalnya gue aja tuh merasakan kenaikan semester tiket ini lumayan signifikan sih 10 tahun terakhir. Dari dulu gue inget banget start kuliah tuh masih 280-an, sekarang udah hampir 400 Untuk Oh. semester apa tadi tiket itu. untuk semester tiket itu. Yang kayak lu banyak nggak tapi setahu lu di si Hamburg ini banyak. Oh banyak yang masih bayar cuti-cuti gitu. Oh karena nggak ada maksimalnya ya. Dan ada juga orang-orang yang kayak
kan ini jadinya murah buat bayar tiket itu kan, bayar tiket 6 bulan abu namanya? Abonemen ya, Iya. bayar abonemen. Jadi juga mereka daftar kuliah aja supaya statusnya misalnya nggak sebagai freelance atau sebagai pekerja, dia terdaftar Sebagai mahasiswa. Karena banyak dapat fasilitas juga di sana. Iya, dan keuntungan-keuntungan tentunya. Oh. Dari sisi pajak juga, dari sisi insurance juga. Oh gitu, loophole-nya. Bayar ini juga transportasi gratis. Itu tadi yang semester 3 itu Iya. transportasi Iya. yang utamanya. Oh. Ya, kayak kita di sini ongkos pelajar dulu kalau naik angkot. Iya. Kan. Harga pelajar beda kan kalau naik angkot di sini kan pakai seragam. Betul. Libur aja pakai seragam kita Sabtu. Iya kan biar Biar angkot ketahuan. bayarnya seragam itu. Angkot bayarnya harga siswa. Padahal nggak ke sekolah tuh. Padahal nggak Iya. ke sekolah, iya, pakai doang. Oh. Iya, tadi yang Bahannya. masalah insurance itu karena kekurangan dokter juga, terus orang-orang banyak yang iseng juga, kayak iseng tuh esin kayak lu sakit yang nggak Nggak perlu parah ke rumah gimana sakit. banget, yang emergency banget, tapi lu dateng nih ke emergency rumah sakit gitu, yang ngebuat jadi kayak emang orang-orang tuh jadi kekurangan Tenaga ya. tenaga gitu, dan orang emang menggunakan insurance tuh Asuransi itu jadi paket. Oh. si overuse itulah gitu. Tapi kalau kedokteran di swasta sana mahal nggak, Bay? Mahal sih. Mahal ya. Kalau swasta sih overall dimanapun mahal sih. Kalau medicine Bisa ratusan juta juga satu semester ya? bisa. Masa semester? Iya, Lang. Oh, iya. Ratusan juta satu semester. Sekarang udah segitu. Segitu lah. Biar Siapa sekolah. yang kuliah yang bisa kuliah berarti? Nah itu dia. Itu anak orang sanggup. Nah yang Kalau nggak sanggup-sanggup tadi banget sih, sulit. makanya. Memang ratusan juta. Di kita aja juga ratusan juta, Lang. Di Dokter. kita. Ih, Kalau- sekarang udah segituan tau Iya. kuliah. Swasta atau? Swasta. Oh, Kalau yang negeri pun akhirnya jadi paling Gede mahal juga. Iya. Atau yang negeri yang internasional ya. Hmm. Itu bayarnya gue lihat buset. Ya udah jadi penyanyi aja bener udah. Sekarang didukung. Tapi dia nggak bayar itu. Swasta. Iya kan Tapi 400 iya, euro. Iya. Karena status jadi masih mahasiswa. Status di sana Jadi sebagai emang mahasiswa. gue pengen selalu belajar dalam hidup. Menjadi Asik. Seperti Cing Abdel juga kan. Iya, ingin betul, masuk kuliah betul, juga. betul. Karena Tapi ingin kan lu belajar status terus. mahasiswa kalau di Jerman. Di sini kan nggak ada status mahasiswa. Ya kan lu di Jerman berarti terdaftar sebagai mahasiswa kan? Iya, iya. Kalau gue motivasi supaya nggak bengong aja, Paul. Iya sih, bener. Udah sering bengong hidup ini. Kalau ketemu orang baru jadinya kan ada aja ngobrolin. Iya, iya. Lo mulai musik dapat kesempatan untuk bikin namanya musik didengerin orang itu di Jerman. Startnya emang dari Jerman karena sosmed kan dulu. Kayak fokusnya di situ. Terus Oh. ya hitting banget kayak yang sampai akhirnya didengarkan banyak orang waktu 2022 lah waktu itu. Viral di TikTok baru begitulah menjadi profesi beneran, profesi utama. Udah memutuskan untuk Iya, waktu itu lo lagi apa? waktu itu sebenarnya lagi Masih di sana berarti? masih Lagi di di Jerman? sana, Ah. masih di sana. Abis ngeluarin satu album, Heeh. terus album bahasa Indonesia waktu itu, Heeh. terus tidak seperti ekspektasi gua. Iya. Kok masalahnya pakai modal pribadi kan waktu itu. Iya. Terus kayak ya udah deh, kayaknya emang belum nih. Jadi gua lanjut kerja aja di klinik sembari ya buat konten aja lah, balik lagi buat konten. Buat konten, potongan-potongan musik pendek aja bahasa Inggris. Tiba-tiba at some point ada yang satu yang dar gitu. Mm-mm. Terus itu berlanjut ke satu EP, isinya lumayan diterima oleh masyarakat di Indonesia. Tour lah gua 2022. Itu bahasa apa IP-nya? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oh, full bahasa Inggris? Full bahasa Inggris. Oke. Terus niatnya adalah untuk ya mencoba pasar baru aja, mungkin bukan di sini kali ya, bukan yang bahasa Indonesia gitu. Iya. Terus ya udah akhirnya tour 2022, terus ngeliat animonya, terus kayak gue liatnya kayaknya bahagia gue mengerjakan ini. Terus gue coba diskusin sama istri. Jadi waktu 2022 tour balik ke Jerman itu gue buat ngobrol sama istri gue gimana kalau misalnya Tour tuh kemana aja maksudnya? tour tuh di Indonesia waktu itu, ke Kota-kota di Indonesia? beberapa kota di Indonesia. Nah itu siapa yang menyelenggarain? Maksudnya? Itu kebetulan jadi gue itu berawal dari ini nih, Arseri Musik ini. Jadi gue dengan teman-teman gue
Mereka tuh awalnya mereka creative house gitu. Oke. Waktu itu mereka banyaknya ngerjain web series dan lain-lain. Terus pas COVID tuh gue ngebantuin mereka ngebuat satu OST. Terus gue ngebantuin, terus hit tuh COVID kan, mereka nggak bisa syuting. Nggak ada kegiatan. Terus gue kayak sekalian nanya ke mereka, gantian, gue punya materi nih, lo boleh nggak bantuin gue bikin album? Jadilah si album pertama tadi. Yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu. Iya. Jadi gue udah bekerja sama dengan mereka, terus waktu mereka ngelihat ada opportunity dari si lagu-lagu di EP yang bahasa Inggris itu, mereka yang kayak ngasih idea gimana kalau misalnya kita bikin tour. Kan lo waktu itu kelihatannya cuma di internet doang, orang nggak pernah ngelihat fisik lo gitu. Iya, orangnya ya. Karena orang banyak yang mengira gue bukan orang Indonesia juga. Karena dengar musiknya doang. Musiknya doang, namanya juga Paul Portohap, kayak kurang Indonesia sih. Iya, tapi TikTok gitu sih, kita tahu lagunya doang, nggak tahu siapa yang nyanyi. Itu dia, emang itu budaya sekarang kayak gitu banget sih. Musik tuh kayak lo udah pernah denger, tapi ini siapa sih gitu. Jadi emang penting buat tahu dance-nya doang, karena di TikTok kan. Iya kan, nggak tahu siapa yang nyanyi. Iya, tapi yang Oke Gas lo tahu kan penyanyinya? Oke Gas. Tahu dance-nya doang, penyanyinya nggak tahu siapa. Dancernya doang. Dancernya doang malah ya? Dancernya doang. Dancernya doang. Balil, dia mah lagu MBG. Iya, kalau pas balik ganteng. Iya. Ya. Oh gitu. Akhirnya bikin nggak, maksud gue, lo kan bikin tour kan artinya udah tahu nih ada potensi ya. Ada potensi orang yang mau datang. Temen-temen gue itu sih yang mereka melihat potensi itu. Padahal lo masih di sana. Gue masih di sana. Gue cuma bilang gini, kalau misalnya gue tour gimana ya? Gue cuma ngide kayak gitu, terus mereka yang langsung tiba-tiba bergerak cepat. Memetakan kota-kota ini gitu. Ya udah. Ya kita announce ya gitu. Waktu itu kayak gitu sih. Dan itu kondisinya gue belum pernah perform, udah lama banget nggak perform di Indonesia emang. Tapi kalau di sana? Nggak juga. Nggak main off-airan nggak? Off-airan juga nggak main di kafe, nggak ngapa-ngapain. Jadi rekaman aja gitu ya? Iya, bener-bener musisi studio aja gitu. Iya. Rekaman di sana? Rekaman di sana. Gue semua sendiri. Ngerjain ngedit segala macam. Gambar drum. Iya, gambar. Iya, sekarang ngegambar bilangnya ya. Kayak gitu. Dulu awalnya. Oh gitu. Jadi kesini langsung tour waktu itu. Langsung tour, langsung manggung. Ternyata yang bahasa Inggris itu lagunya. Iya. Yang bahasa Inggris. Yang itu terus kayak seru juga ya gitu. Terus ya langsung gua bawa itu ke Jerman, idea itu, terus gua obrolin sama istri, terus dia ya udah. Jadi penyanyi aja dah. Sekarang lagi dapat nih rezekinya di sini. Mumpung ada ininya. Mumpung ada kesempatannya, dipakai aja kesempatannya gitu. Dan dia orang yang gimana ya? Istri gua dia lumayan orang yang multitasking kan. Jadi tuh buat dia gua bisa ngelakuin si fokus di musik, tentunya lo juga bisa mengerjakan kedokteran itu. Itu mudah. Kalau di otak dia kayak gitu, karena dia waktu dia kuliah, dia ngerjain kuliah dia kuliah kimia. Tapi dia sembari kerja juga. Jadi social media influencer dan semuanya dia kerjain saat bersama gitu. Dan sekarang juga selalu kayak gitu, dia kerja kantor tapi dia punya hustle di Indonesia juga gitu. Jadi kayak udah terbiasa dengan kemultitaskingan itu, dan dia pengen mengaplikasikan itu, coba deh kayak gitu. Tapi guanya masih semester tiket aja deh. Iya, bayar. Itu multitaskingnya itu. Multitaskingnya bayar. Iya. Musik semester tiket. Multitaskingnya itu. Nah, tapi kondisi sekarang nih, lo menetap di mana? Nah, jadinya setiap tahun makin nambah. Jadi tahun pertama 2022 itu gue cuma sebulan. Di sini? 1,5 bulan di Indonesia. Oh, oke. Balik lagi sana. Ya, 2023 itu gue 2 kali bolak-balik sekitar 3 bulan. Jadinya total. Total 3 bulan di sini. 3 bulan Indonesia, 9 bulan di Jerman. 2024 itu 4 bulan waktu itu kalau nggak salah, apa 5 bulan gitu. Terus 2026 ini jadinya 7 bulan di Indonesia, 5 bulan di Jerman. Makin lama sih. Nah selama di sini tuh ngapain biasanya? Biasanya kalau sekarang gue lagi produksi, terus biasanya manggung-manggung. Nah berarti ngatur jadwal manggungnya pas lu lagi di mana? Saya ada kerjaan nih masuk di bulan apa gimana? Iya, jadi temen gue yang di sini dia bakal nanya, ini udah ada nih jadwal masuk gini. Lu udah ada di Indonesia nggak? Gitu. Jadi kita mencari gue jadwal pulang ke Indonesia juga mencocokkan sama opportunity ini. Iya, misalkan kerjaan kadang kan ada yang jauh-jauh jaraknya. Ada yang 2 minggu sebelumnya. Ada yang mepet. Nah, yang kayak gitu-gitu gue nggak bisa. Iya dong. Kalau yang kayak gitu-gitu. Misalnya kalau yang jauh juga suka ada kan, kita misalnya
ada kerjaan di September gitu. Iya. Lu udah tahu belum lu akan di sini atau Nah kalau itu jadinya gue karena gue udah makin bisa lama, merencanakan. Nah ini jadi bisa merencanakan karena itu jadinya makanya gue Oh. 7 bulan itu jadinya udah lumayan tuh ngasih space buat ya temen-temen yang buat ngatur jadwal lebih mudah kan. Ah. Kalau sebelumnya yang kayak cuma 3 bulan, 4 bulan tuh emang agak risky. Dan gue Iya. berharap misalnya di festival-festival besar juga tuh agak susah memang. iya kalau cuma sebentar ya bingung juga ya kalau gitu ya. Gitu. Nggak nanggung Ul, maksudnya kalau kayak gitu lo kalau memang udah, jadi ya di sini aja. Di sini aja ya. Tapi gue suka lagi kebolak-balikan ini karena gue merasa gue jadi punya apa ya? Kayak bisa di mana gue udah mulai jenuh, gue tahu gue lari, gue punya rumah satu lagi. Oh. Udah mulai jenuh nulis di Jerman, gue tahu gue ntar bakal pulang ke Indonesia. Jadi kayak pace hidupnya jadi penuh dengan adrenalin gitu. Iya. Itu gue suka Oh. itunya. Jadi kayaknya buat cuma naruh satu kaki di satu tempat untuk saat ini belum sih. Berarti ini di sini dari kapan nih di Indonesia? Dari Mei awal. Oh, Mei awal. Mau sampai? Kalau beli tiket pulang kemarin gue asal beli Desember awal aja sih. Oh, udah beli tapi tiket pulangnya? Gue selalu bolak-balik biar lebih murah. Oh, belinya langsung. Oh. Tinggal kita geser-geser aja kalau misalnya ternyata ntar ada Iya, ada undangan schedule, kan, ya. dari istana misalnya. Jangan boneka. Istana boneka maksudnya. Dufan. Na 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 na. Itu lagi masuk di ada Paul di situ. Di Anjungan Kalimantan. Oh gitu. Istri kerja di Jerman kan? Istri kerja 9 to 5. Terus gimana? Untungnya jadi tahun lalu dia datang ke bosnya. Bos kan gue sales, dia sales kebetulan. 9 to 5 ya. Sales di raw material yang ngejualin bahan-bahan kimia gitu. Kebetulan kliennya APAC, Asia Pasifik. Bilang, bos maksimal banget gue kerja remote berapa lama nih? Dan dia kinerjanya juga alhamdulillah bagus selama ini. Iya. Terus kayak, emang kenapa? Ya gue pengen kerja dari Indonesia kalau boleh. Karena dia jelasin lah latar belakang kita. Dan bos-bosnya tahu gue emang musisi dan banyak menghabiskan waktu di Indonesia, kasihan. Terus dikasih lah, ya udahlah lo boleh remote 2 bulan, cuman pas lo di Asia lo harus keliling-keliling juga ya, ketemu sama distributor kita di Asia Pasifik ini. Makanya kemarin kita pulangnya bareng tuh Mei sebulanan, gue bisa kerja seperti layaknya pasutri-pasutri di Jakarta. Wih, merasakan nganter kerja pagi-pagi terus kayak Emang ada kantornya di sini ada? jadi kantor distributor sama dia beberapa kali ada ini apa messe apa bahasa Indonesia ya? Apa tuh? Convention. Seminar-seminaran. Bukan Iya. seminar kayak Pameran. Iya. Pameran. Pameran G-Expo, eksibisi. Iya, Pertandingan. pameran si Eksibisi. material-material itu. Iya, kosmetik kan dia. Iya. Sebenarnya utamanya emang kantor Iya. marketnya. Terus ya udah nganterin ke dia ke situ-situ. Tapi sebulan di Indonesia, sebulan lagi lo harus keliling-keliling ya. Makanya ini sekarang dia lagi ke Cina. Abis itu ntar mau ke Bangkok, abis itu ntar ke Malai. Tapi tetap dari sini. Tetap. Tapi nanti pulang ke Indonesia terus balik ke Jerman. Dari ke Jerman. Itu 2 bulan dikasih sama bosnya. Karena kasihan. Pusing ya mengatur waktunya ya. Iya, tapi dia memang suka. Emang suka Suka. ya. Kayak Panji lah. Iya, gua Tiba-tiba nggak udah di mandi. US. Tiba-tiba kesini lagi. Tiba-tiba di Wijaya. Iya. Iya, tiba-tiba di Wijaya. Tiba-tiba ke US lagi. Kemarin gondang dia tuh Ainus, gue lihat. Itu ya apa? Adil Idola. Idola. Tiba-tiba udah di Brooklyn lagi. Iya. Jadi bingung gitu ya. Ini Iya. sebenarnya backgroundnya Iya, Indonesia gimana? atau Brooklyn ya. Mana dia udah keliling dunianya, tambah-tambah lagi kan sekarang. Ke Norwegia coba. Oh, stand up-nya ya? Iya, di Oslo. Padahal di Solo ada. Kan di Oslo. Oh, iya. Tembok ratapan Oslo. Ya. Yang di Norway. Iya. Sekarang lo lagi bikin ini baru nggak? Single Iya, lagi. apa album atau apa? Baru ngerilis EP tapi sebenarnya sekarang lagi mau rilis double EP. Double EP itu maksudnya? Double EP tuh Ini jadinya kan gue nggak mau Extended play. secara ini kalau extended play itu kan di bawah 30 menit. Tapi gue nggak mau ngerilis itu sebagai album. Jadi gue ngerilis 2 terpisah karena menurut gue album tuh sebuah beban yang cukup besar untuk musisi karena kayak wah album nih gitu. Jadi EP aja 2. Ini buatnya EP tapi ada 2 EP. Dua. Ntar gua Kalau Barengan. digabungin mah 30 menit lebih.
Iya kalau digabungin jadi Kalau mungkin ya iya dong hampir sebenarnya. sejam. Iya. IP-nya 2 barengan keluarnya. IP-nya ntar rencananya insya Allah beda 3 minggu di jadwal. Kalau gitu berarti apa maksudnya pemilihan lagunya? Apakah setema? Based on bisa- theme. Iya, jadi yang setema ini. Nyocokin tema. Oh, Bahasa Indonesia nih. Bahasa Inggris masih. Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Udah lo nggak mau bikin bahasa Indonesia? Selalu masih nulis bahasa Indonesia. Lagu-lagu bahasa Indonesia juga sih sebenarnya. Ada juga. Cuman kayak belum aja. Bahasa Jerman? Enggak. Menurut gue itu bahasa yang sangat Sulit jelek. untuk dinyanyi. Jelek. Kedengerannya. Iya kedengerannya sih. Iya. Gue kayak ngedenger musik-musik Jerman, saya yang lagu-lagunya tuh heavy di lirik tuh kayak nggak banget sih jadinya. Agak kurang. Bunyi-bunyiannya nggak enak gitu. Nggak se-flawless bahasa Inggris atau bahasa Prancis gitu. Bahasa Prancis Iya, masih cantik gitu di telinga. Bahasa Jerman tuh menurut gue emang ya lu buat Buat marah-marah aja. buat instruksi Iya. ini, instruksi cara buat barang, Iya. cara buat mobil, rakit. Aktung tuh. Iya benar. Cocok. Tapi kalau buat Iya kesenian kalau tuh, buku instruksi kan ada Mandarin, ada Jerman, ada apa gitu ya. cocok dah. Tapi musik di sana gimana? Iya. Musik di sana sih masih mereka tuh bisa gue bilang secara culture mereka orang yang sangat tidak ngikutin Musik. bukan maksudnya nggak ngikutin tren Tren. aja. Oh ngikutin tren. Jadi oke. tren dunia lagi apa mereka tetap dengan itu ya techno tetap techno, rock tetap rock jalan gitu. Oh. Bukan yang kayak ngikutin sekarang lagi naik tuh pop yang kayak gimana gitu. Mereka gitu, enggak? Mereka nggak gitu. Maksudnya si pemusik-pemusik lokal si Jerman ini Iya. maju juga industri musiknya? Atau emang enggak? Jujur gua nggak terlalu merhatiin industri mereka ya, tapi kalau soal kayak production gitu-gitu mereka selalu ada aja sih rilisan-rilisan gitu. Cuman gua nggak tahu kayak mereka tuh Iya. buat mereka itu udah cukup Iya. atau tidak ya gitu. Lu nggak pernah main di sana berarti? Enggak, gua pernah Atau nyoba sekali gitu, banget ngapain? sih kayak cuma kayak buat Reguleran. say hi sama musisi-musisi lokal biar tahu aja. Ya, jadi gua waktu itu ada open mic terus gua ya iseng aja datang terus gua mainin lagu-lagu gua. Terus yang ngobrol-ngobrol sama mereka ya mereka pada akhirnya kalau musisi-musisi yang baru memulai sih memang ya itu passion mereka aja sih, mereka mostly semuanya kerja hal lain sih. Oh. Ada yang full time gitu jarang. Kalau yang full time banget tuh emang udah keren banget sih kalau misalnya lo udah bisa bilang Iya. lo hidup dari Musik musik, dan gitu. lo Iya. full Siapa time ya? gitu. Band besar dari Jerman apa? Scorpion, Itu Jerman. Jerman. Oh. Hammerstein sih, Hah? yang kenal banget Hammerstein kalau Oh, baru itu. rock. Enggak, Udah lama? terlalu lama. Iya. Siapa lagi Jerman ya? Nggak ada yang gue tahu juga sih. Nah, ini Nena lu balon so ada tuh. Nena. Sudah? Nasi Ben. Gampang. Nyari gampang. Langsung nengok. Anjir, gue nyari nasi band, rice band. Nazi yang band. itu. Iya. Iya nggak ada ya yang Jerman tuh Kalau di zaman gue Nena ada. pembalap Jerman. Iya. Pembalap Jerman. Bola. Pokoknya yang Bola. hubungannya sama kompetitif Jerman sih. Iya bola Jerman. Olahraga. Olahraga gitu ya. Iya. Sport. Musik emang nggak terlalu Tapi ya. terakhir-terakhir juga gue ngeliat kayak makin lama Menurun. turun juga sih. Olahraga. Iya, maksudnya kalau dari sisi competitiveness tuh, karena mereka orangnya tuh nggak yang kayak gimana banget ya, nggak yang kayak ngoyo gitu loh dalam hidup tuh, lu nggak harus menjadi pemenang banget gitu. Oh. Karena mungkin mereka sudah terlalu lama nyaman sih. Oh. Gue melihatnya itu juga. Kalau di sana orangnya rasis-rasis ya sih? Belagu nggak? Maksudnya karena memang Micro racism selalu ada sih. Kayak istri gue selalu merasakan itu di tempat kerja dia, bahkan di tempat kerja dia yang mereka mencap diri mereka, melabel diri mereka liberal. Maksudnya orang-orang putih yang gue pemilih partai Green loh, which is tuh partai yang paling progresif lah gitu. Itu aja dia masih merasakan kayak ya micro racism yang kayak pertanyaan kayak gini deh sebatas kayak lu dari mana? Misalnya kita jawab, ya gue ich komme aus Hamburg. Kalau misalnya gue jawab gue datang dari Hamburg. Bukan, lu datang dari mana? Ada yang kayak gitu. Pertanyaan double yang kayak maksudnya lu Aslinya. aslinya Dari mana? orang tua lu dari Iya. mana gitu. Even buat orang yang udah lahir di sana,
terus dia tapi masih ada keturunan Asia atau keturunan Arab sering Iya, digituin juga. tetap gituin juga. Ya selalu ada. Tapi kalau misalnya yang kayak separah neo Nazi gitu, Ya. itu kayak jarang sih di kota besar utamanya kayak di kota Nggak. kayak Hamburg nggak terlalu sering sih. Iya. Iya, katanya kan dengar-dengar segitunya ya. Iya karena merasa superior sebagai ras kan gitu Ya. sih. Dan Jerman. lagi rising juga karena pemerintahnya sering menyalahkan ya yang paling gampang disalahkan untuk Migran. masalah ekonomi di negara kan selalu pendatang. Pendatang. Oh, Ya, pendatang. ya, ya, Jadi ya, lagi masalah rasa-rasa migran. kebencian kepada foreigner semakin Iya. besar ya 10 tahun terakhir karena itu juga sih. Iya. Ada kan beberapa tempat yang ternyata penduduknya ramah-ramah misalnya. Kayak Jepang ya, dibilang dia pernah ngejajah kita nih. Tapi begitu kita di sana dia ramahnya minta ampun gitu. Atau di beberapa negara lain emang ramah-ramah, tapi emang ada Korea sombong. Ya, katanya gitu. Kalau kita ke Korea berasa banget tuh. Kita nggak di iya. Gitu. Enggak. Lu Glenn, dari mana? Ngasipit. Hidung lu asli, Cih. Enggak, kita berasa kok. Kita Iya. berasa gitu dari Maksudnya beda kayak ke Jepang gitu. ke Jepang nggak sengaja tatap-tatapan orang itu masih ada senyumnya Iya. misalnya kayak gitu di negara-negara Eropa juga kayak gitu cuman kalau di Korea kayaknya emang agak Oh gitu ya orang. agak inilah Sintayong nggak gitu. Maksud Sintayong. kenapa harus Sintayong Kenapa harus Harus Sintayong? Sintayong. Ada loh lagu dangdut, tau nggak lo? Iya, Kenapa pernah harus dengar. Sintayong? Iya tuh. Iya. Bisa jadi lagu dangdut di sini. Di Iya. Korea aja nggak dibikin lagu Kenapa harus Sintayong. Lu bikin lagu bahasa Inggris Ah. dengan harapan menyebar ke negara lain kah non Indonesia atau atau lebih nyaman pakai bahasa Inggris karena aja. nyamannya aja? Nyamannya aja sih sebenarnya. Ah. Maksudnya harapan-harapan on the side yang kayak jadinya melebarkan itu sebenarnya setelah gua tahu bahwa oh ternyata kalau demografi pendengar gua kayak gini ya, baru Iya. tahu akhirnya kan oh pendengar gua ternyata ada juga yang dari luar Indonesia, tapi kalau di awalnya sih emang ya Karena lebih iseng-iseng lebih aja. enaknya aja Lebih gitu ya, nyaman bahasa aja gitu ke Inggris. musiknya. Tapi lu kan tidak terbiasa kalau dilihat dari ini ya, lo SMA kelar langsung ke Jerman. Terus bahasa Inggrisnya lo pakai saat kapan? Kayaknya terpapar dari media sih, kayak dari TV, Oh. nonton film, main game, Oh. lebih ke bahasa Inggris. Bahasa Jerman gue masih terus belajar sih, kayak gue nggak yang seintu Jerman itu sebenarnya dari awal. Lebih ke culture yang gue lebih suka sebenarnya US sih sebenarnya yang gue merasa nyaman dan kayak oh gue tahu banget nih gitu. Makanya pertama kali ke US kayak wah ini yang gue tonton, ini yang gue lihat yang pertama kali gue ke Jerman tuh gue nggak se-excited itu sebenarnya. Iya. Cuman excited karena gratis kan doang, sekolah gratis. gratis itu tadi. Karena datang si agen Iya, itu. excited awalnya kan itu Alhamdulillah. sekolah gratis. Iya. Ternyata pendengar selain Indonesia mana yang gede? Kalau di Asia Tenggara sih Thailand, Filipina, Oh ya? Pernah main di sana tapi? Thailand tahun lalu. Oh. Bawain lagu itu, lagu yang di EP. Lagu misalnya yang udah ada. Iya, yang sampai udah sekarang ada. ya. Oh. Karena Di bahasa Bangkok. Inggris ya lebih mudah di. Oh itu tuh, Bangkok. Bandung, Oh, iya, betul. Bangkok. Tapi 700 masih tempat. Indonesia sih. Iya, Indonesia pasti lebih besar ya. Banyak banget manusianya Indonesia. Betul, untuk naklukin negara ini aja. Iya. Iya. 280 juta sekarang. Ini aja orang udah banyak banget di sini. Jadi Kapan paling si EP-nya paling kalau ini gue mesti ngerjain. Tapi kalau target sih sebenarnya awal Juli sih. awal Juli? Awal Juli. Langsung si EP atau ada pakai single-single dulu gitu? Single baru rilis. Singlenya udah Single udah rilis bulan April kemarin, akhir April. Terus iya You Plus Me judulnya. Terus nanti EP-nya awal Juli dan Juli. akhir Juli. 2. Oh yang Dua. Oh satu awal Juli, satu akhir Juli. Oh. You plus me. You me. Anjay. Pakai ini lagi, pakai simbol. Iya. Itu tadi plus, pakai ada plus. Kalau pakai tulisan malah agak aneh, man. You plus me. Kalau ditulis Kalau ditulis malah aneh.
Kayak Kayak U++. kalau pakai tanda, iya bener sih. Iya. Kalau ditulis agak aneh sih. Iya. You plus me. Kan tergantung orang baca you tambah me. Iya, You bisa. tambah me gimana? Iya. Bisa, iya, bener. iya. You plus me. Kalau di sini kalau manggung apa konsepnya? Full band gitu berarti? Full band, itu drummer gua BTW, dia delegasi. Iya, dia delegasi drummer. Lu drummer ada. Dia drummer, dia yang selalu mention kayak Iya. waktu itu kayaknya abis yang kita kayak pernah bertemu di podcastan gue main kan Iya, gitu. betul. Terus lo kayak hand sign-nya gini, Bang Rahman ngomong kayak Paul aja. Lambang karena gue kan kalau I love you-nya sign language tuh gini, Iya, American Sign iya. Language gitu. Terus si Langit pas kita lagi manggung, Bang lo diomongin di podcast Hoi main ke sana. Kenapa? Iya, dia pencapaian nih makanya tadi gue jam 9 pagi gue belum ngabarin siapa ya, gue mau ke Hoi, gue ngabarin siapa. Oh iya Langit, dia fans banget. Jadi dia kalau lu manggung di sini dia drummernya. Pasti dia. Oh, pasti dia. Dia selalu. Kemarin gue juga produksi, dia yang main. Saya tanya lu apa? Backing vokal. Langsung nunjuk orang kira. Gak setiap yang bareng adalah musisi pendukung. Iya. Session playernya semua. Iya. Kan belum tentu. Kebetulan backing dancer, bukan penari latar. Ya, Yoyo Padi. Yoyo Padi kenapa jadi Yoyo Padi? Padi kan ini di Padi. Ada salah semua. Dia udah ada padinya belakangnya. Bukan Yoyo Partoha. Maksudnya jadi main di sini. Ya Allah. Tapi mirip sih Pak di Paul kan. Gak ada Akri ya, Akri. Parto. Patrio. Kebetulan itu grup lain lagi ya, Patrio itu saya. Bener. Tapi emang gue juga nggak bisa menyalahkan juga ya, nama akun sosial media gue dari awal Partohabs. Jadi gue ya banyak orang yang baru pertama kali bertemu gitu terus kayak ngelihat namanya based on yang ada di sosmed panggil gue juga Parto. Which is tuh gue nggak pernah dipanggil orang Parto seumur hidup. Dipanggilnya Parto jadinya. Iya Toto. Iya nama gue Parto. Iya juga sih nama gue emang Partohabs sih. Habs, kalau Habs lebih Habs. Hap lalu ditangkap. Habs. Hah? Oh iya namanya Parto Habs ya. Iya, S-nya Silalahi, Partohabs Silalahi maksud gua. Oh, S-nya tuh gitu. Iya. S-nya Silalahi. Iya juga ya karena kalau orang yang baru kenal lewat sosmed kan pasti manggilnya nama akun Parto. sosmed. Iya Nggak mungkin, benar. Bang. Benar, Partohap dan toh. nggak salah juga, benar. Nggak salah juga, iya. Tohap enggak. Emang Parto sih. Lu Parto Udah gitu nama gua Paul kan. Itu nama yang jarang banget juga di Indonesia. Jadi kayak lebih sering orang manggil gua Parto udah. Maul. Maul. Makanya sempet kemarin Sama masalah perunggu. juga. Ah. Ada orang di satu occasion ngira gua Maul. perunggu. Kita udah ngobrol lama. At the end, Ah, udah ngobrol. gue udah ngobrol setengah jam nih sama. Kenapa lu ladenin? Tapi dia nggak tahu. Ngomongin lagunya perunggu. Enggak, karena gue ngefans sama dua orang ini. Mereka lucu banget, konten kreator yang lucu banget. Ya udah gue ngobrol sama dia. Siapa sih? Niki sama Oh, Mario. Niki ya. Artis. Podcast gratis. Waktu itu gue lagi datang ke stand up spesialnya Bang Radit. Ah. Gue diundang sama Bang Radit, datang ke Green Room, Bang Radit dari jauh. Paul. Dia dengernya Maul dari awal. Udah nih gue keluar ruangan. Gue ngobrol lah sama mereka berdua. Gue ngefans sama gue, suka banget sama konten lu, lucu banget kalian berdua gitu. Oh iya bang, iya terima kasih udah support kita juga gitu. Gue ingetnya juga, emang gue pernah support ya. Tapi ya udahlah iya aja. Ih sama-sama gitu. Iya. Dia ngomong gitu ke gue. Nikinya tahu gua karena Niki tuh nontonin vlog gua sama istri gua dari dulu. Oke, tahu Paul ini ya. Tahu nih, udah kita ngobrol-ngobrol nih dia sama pasangannya masing-masing, kita berlima ngobrol. Kebetulan cewek-ceweknya juga pada adalah bersinggungan sama gua dan istri gua gitu. Iya. Udah ngobrol setengah jam, si Mario ini masih memetakan di otak dia ini siapa ya musisi Paul Maul. Terus support podcast keluarga artis juga. Perunggu di otak dia. Niki cabut ke toilet. Cewek-cewek ini juga cabut. Gue berdua Mario. Berdua setengah jam nih mau cabut kan. Terus gue bilang ke Mario, "Yud, thank you banget ya udah masih ada yang dengerin musik gue, yang masih ada support gue. Thank you banget karena gue di Indonesia sering banget orang tahu lagunya tapi nggak tahu gue. Dan itu buat gue mereka kenal gue tuh gue udah thank you banget." Ya gue kayak thank you ya, gue cabut dulu. Si Mario bilang, "Iyalah bang, siapa yang nggak tahu perunggu?"
Gue pengen, aduh, kalau gue play along aja penipuan gak sih? Iya, Ya udahlah gue bilang, enggak, gue Paul Parto Hub. Itu Bang Maul Perunggu, kalau vokalisnya Perunggu. Tapi mungkin di situasi itu dia nggak tahu mau ngapain kan? Iya. Niki datang, terus dia teriak ke Niki, which is Niki tahu gue. Iya. Ini Bang Paul vokalisnya Perunggu kan? Ngakak juga dia. Dia masih kekeh dengan itu karena dia, ya gue tahu lah situasi itu malu banget. Dia juga pengen hilang dari Iya. itu kan. Iya. Gue juga pengen hilang dari situasi itu. Apalagi lo ya. Udah thank you dengerin musik. Salah musik. Salah orang. Terus akhirnya Akhirnya udah nggak apa-apa. Dia yang sampai minta maaf di situasi itu. Yang kayak sorry banget nih, gue kurang tahu soal musik karena gue emang nggak itu di musik. Nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Sampai gue cabut pun dia masih nge-DM gue. Kayak, Bang nanti mainnya ke tempat kita gitu. Aja kayak kalau Perunggu manggung. Masih tetap sama. Iya. Tapi akhirnya mendekatkan kita sih. Iya. Iya karena gue juga beberapa kali kalau mesen kopi di mana-mana, gue udah namanya siapa Mas? Paul. Tulisnya tetap Maul. Jadi gue udah terbiasa dipanggil Maul tuh kayak Paul atau Maul, gue nggak karena bisa Paul dengar dari jelas. Paulana kalau nggak Kalau Maul kan Maulana. Paulani. Paul Arner ada di Paulin. Paul Arner. Jadi dipanggil Maul sering, panggil Parto sering. Sering, udah terbiasa jadinya. Udahlah. Iya. Toh Parto. Iya karena iya sih. Parto Hub soalnya akunnya ya. Iya kan mau diganti juga ya. Udahlah ya, udah Parto Hub akunnya, masa mau diganti jadi tambahin Paul lagi. Oh itulah awal kenapa lu dan Maul tuh Maul Merunggu dan Paul. Iya, akhirnya awalnya dari situ. Awalnya dari situ terus Ke miskoman berlanjut itu. sampai akhirnya gue nge-cover iseng lah cover Iya, lagu Perunggu. Bang Maulnya jadi dateng terus kayak kita follow-followan terus Iya. akhirnya kemarin dia ngundang gue Di Bandung. tour mereka di Bandung, gue hajar. Terus hari itu ternyata lagi Persib lagi pawai. Iya, gue nggak tahu kan. Itu Iya. jadi gue baru bisa nyetir tuh. Lu naik apa ke baru setahun Bandung? terakhir. Bawa mobil? Bawa mobil. Wah. Tapi gue lagi nggak karena kan gue baru setahun nyetir. Jadi lagi baru semangat. bisa? Baru bisa. Oh, di Jerman nggak nyetir soalnya? Nggak kemahalan bikin SIM di Jerman. Oh iya, Iya, 4.000 euro. bikin SIM ya? Itu belum tentu lulus lagi. Dah, Bayar tesnya. Itu bayar aplikasinya kita mau apply. bayar pertama kelas teori, habis itu tes teori, habis itu kelas praktek berpuluh-puluh jam, terus tes itu 4.000 tuh. Hampir 80 jutaan. Iya. Dan makanya. belum tentu lulus? Belum tentu lulus. Ada yang berkali-kali sampai akhirnya. Nggak, kalau lu nggak lulus, duitnya nggak dibalikin? Enggak. Kan itu Bayar udah lagi? Biasanya tuh bayarnya per kelas per jamnya gitu loh. Misalnya lu sekali nih hari ini materinya kita lagi nyetir di tol malam. Udah langsung bayar hari itu 100 euro sejam. Oh, di total. Iya, waktu di total lu baru sadar, wih, udah Segitu. keluar hampir 4.000 nih. Misalnya lu nggak lulus nih, Udah. Ngulang lagi. bayarnya dari awal lagi? Enggak, ngulang sih. Bayarnya nggak lulus. Kelas praktek aja. Ya. Kayak kuliah gitu berarti ya? Iya. Jadi kayak misalnya 3 kali akhirnya lulus 6.000. Ya Allah, mahal banget. Mending di Depok. Masa mending di Depok? Iya, ya udah internasional juga kalau bikin SIM di sini. Berlaku juga di sana. Itu dia, makanya gue Udah. waktu gue bilang itu istri gue, karena istri gue ya dia sedih juga, dia baru nggak lulus, kita udah keluar Di Jerman? ya, kita udah keluar segituan, Bikin di sini terus akhirnya. langsung trauma, langsung benci banget sama Jerman. Aku tidak mau nyetir di Jerman. Nggak, akhirnya ya udah kita punya SIM di Indonesia, terus Iya. ntar kita berencana bikin SIM internasional juga. Enggak, tapi berdua memang belum bisa nyetir sebelumnya. Kalau Apa istri udah gue bisa? pernah diajarin sama ibunya, kalau gue nggak pernah diajarin emang dari gue SMA masa SMA enggak? gue nggak nyetir. Disetirin sama teman. nebeng maksudnya nebeng. Juga lu tau. Nebeng bang, nebeng. Ya, maksudnya belajar nggak pernah? Gak SMA? pernah, nggak dibolehin gue. Cucu pertama, Batak, anak Nah, kesayangan. kalau gua kan nggak dibolehin motor, masih mending. Masa dia mobil juga nggak dibolehin? Dua-duanya gue. Dia bolehnya SIM ini, SIM Sepeda. B1. Hino Dutro boleh. B2 haram. Jadi lu baru bisa Baru setahun. bisa. Makanya kemarin pas Ke Bandung ajar excited. Bandung. Excited kan. Sampai Bandung, kenapa motor gue digereng-gerengin ya? Terus gue ngeliat, bendera Persib. Wih, Persib champion.
Ini hari Sabtunya berarti? Hari Sabtunya. Oh, itu lagi puncak-puncaknya. Makanya gue langsung minggir jadi keluar pasar gue langsung belok kiri, nyari kayak parkiran di hotel gitu. Terus gue nyembunyiin mobil gue di situ, naiklah gue ke Setiabudi, naik mobil. Naik Grab. Kan nggak bisa gerak juga. Enggak, kalau naiknya bisa. Jadi orang-orang tuh pada turun. Pas gue flow ke atas, Iya. pada turun. Pas gue balik lagi ke pastur, orang-orang lagi pada pulang bentar. Iya. Jadi nggak ngelewatin Pasopati gitu. Iya, yang utamanya itu Utamanya enggak. enggak. Oh. Tapi rame banget itu, gue juga deg-degan. Takut mobil, aduh, Baru bisa nyetir. baru bisa nyetir, tiba-tiba dikeroyokin orang sini, takut juga. Karena platnya plat sini. Platnya B. Iya. Emang agak-agak ngeri sih ya. Iya. Fadil kan di Persipania. Ya, Iya. dianya, Fadil super Persib. nah dia Super bilang ke bobotoh gua, dia. dia ngasih foto ke istri gua. Kita lagi staycation nih di Oh, ini selalu ikut di ke Jakarta. Bandung? Enggak. Oh, enggak. Kita lagi staycation di Jakarta gitu, lagi nggak di rumah Fadil. Heeh. Terus kita kayak karena gue dapet undangan dari Bang Maul, perunggu, gue bilang, yang aku mau nyamperin lah Ke Bandung. ke ya? Bandung, ini kan udah kenalan gitu-gitu. Terus kan, jangan yang nih, lihat nih foto dari Fadil. Fadil udah nunjukin foto ini, foto konvoy. Iya. Udah Iya. rame emang, bener. Oh. Dan dia tahun lalu kesana emang, tahun ini Iya. dia nggak ikut Fadil. Iya. Dia Persib banget dia. Iya, sangat, Gue Persib abis deh. sangat bobotoh gue dia. tinggal di apartemen dia, nonton apa nih? Persib. Ya udah dah. Padahal gue Persija ini masalahnya. Persija Jackmania nih. J-nya Jerman kan? Iya, J-nya Jerman. J-nya Jerman. Iya, Jerman ya. Jerman Hamburg. Si JA, iya. Oh, itu pas banget itu ya, benar-benar. Iya, jadi deg-degan, tapi ya udahlah. Iya, aman tapi bisa. Kan di Eldorado kan di atas kan Di si atas. tempatnya perunggu kan? Betul. Aman sih alhamdulillah. Pulangnya mah aman juga. Iya. Kata supir Grabnya, oh bener mas, emang kayak gitu caranya. Kalau misalnya lagi ada acara Persib gini-gini, biasanya orang yang mau masuk ke dalam kota bahkan dia naruh bendera Persib di depannya buat nutupin Iya. buat Iya. nutupin plat, sama belakangnya juga dibenderain aja. Gitu. Gue tahun lalu pas Persib juara juga kan, persis gue lagi nikahan Gusman. Pulang dari nikahan itu bawa mobil juga gue. Sebenarnya aman-aman aja sih, karena kan dia lagi konteksnya juara gitu, bukan lagi Bete. perseteruan. Iya, Iya. Iya, iya. Jadi kan mobil gue kan plat B juga. Berapa kali diberhentiin emang, tapi cuma buka jendela ngobrol. Kayak Cuman gitu doang. cuman ada orang iseng aja kan bang. Ada kadang-kadang. beberapa Iya. memang, tapi syukurnya waktu yang gue tahun lalu tuh aman aja, cuma ketawa-tawa doang si orang itu. Minta air, ada air cair nggak mang gitu. Ayah nih 5.000. Jualan. Sama kacang, sama Iya. kacang. Iya, jadi jualan. Kacang. Tapi itu gue gitu Kopi, aja. kopi ayah. Iya. Iya, paling cuma macet dan pada berhenti-berhenti aja sebenarnya. Itu sih, cuman emang Ya gue suka kemarin- banget kok nyetir di Bandung soalnya, karena orang-orang di sana silakan lewat duluan, mangga, nggak ada yang maju ini. Kalau di sini kan bener-bener, Iya. woi, Iya. jalan gua nih, kalau nggak dikasih. Lo langsung balik juga malam itu? Enggak? Iya. Lo langsung balik Jakarta? Baru belajar Oke. nyetir langsung. Karena dia emang senang pindah-pindah kalau dia omongan. Oh iya, betul. Nggak, kayaknya masih ada euforia nyetir. Hari ini gua nggak nyetir karena udah mulai pegel ya ternyata. Hari ini mau dianterin nggak mau. Kalau di Jakarta mah capek. Iya benar, kalau jauh-jauh sih enggak sih. Pada Cari bisa parkirnya nyetir. lama. Dari parkirnya Iya. lama, iya benar. Iya. Enggak, dan yang hari itu si istri gue tuh sampai sebel sama gue karena kan gue ninggalin dia kan di hotel kan. Karena Dia lu Bandung. sebel karena dia kira tuh gue datang ke sana at least bikin konten lah, ketemu sama Bang Maul lah gitu. Iya. Enggak, gue ke sana literally nonton. Karena kan gue diundang buat Iya. menonton ya, gue datang Nonton menonton. konsernya, iya. Lalu gue pulang. Udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa. Gue bilang, Bang terima kasih ya Bang. Tadi mantep banget konsernya. Gitu. Iya. Terus gue bilang itu ke anak-anak label juga, ke anak-anak, ke istri gue. Bilang, wah goblok lu ngapain lo kesana kalau gitu 6 jam. Nggak bikin apa-apa. ya. Nggak bikin apa-apa. Iya, biar untuk menjelaskan aja siapa yang Paul, siapa yang mau. Nah. Iya, lebih ke itu. Akhirnya orang-orang, ngapain Bang Paul Perunggu di sini? Lebih ke itu sih. Bang Paul Perunggu lagi. Karena pas ya Paul Perunggu ya, PP. Iya. sama Paul P. Merunggu, Iya. Merunggu tuh fansnya Perunggu. Iya. Paul Perunggu. Tuh jawab tuh Mario. Iya. Apa? Kupingnya panas gitu. Iya, kayak gitulah. Iya. Akhirnya ya udahlah. Jadi malah membuka silaturahmi Iya, yang betul, baru. Betul. Begitu.
Gila coba di. Oke lah Paul, terima kasih sudah hadir di sini. Thank you. Sehat-sehat Thank you, Paul. selalu. Berarti IP Mudah-mudahan ini yang akan hadir segera bentar hadir. lagi. Bulan Iya. Juli, awal Juli IP yang pertama, IP yang Insyaallah. kedua Akhir akhir Juli. Juli. Insya Allah. Tapi masih dibikin. Iya. Iya. Masih ada pekerjaan. Iya. Kerja terus. Kerja terus ya. Mumpung lagi di sini. Iya. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Iya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu Manis. ini dah. Manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jauh kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat. Ilmu dapet. Udah bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini, dia gitu.